Halo netizen, ini adalah all new Toyota Yaris Cross, tapi ini yang varian G ya. Nah kebetulan di acara Gias 2024 ini lagi dipajang nih Yaris Cross yang tipe paling bawahnya ya. Walaupun ini yang versi otomatis, jadi bukan yang varian yang paling murah, karena si Yaris Cross ini juga ada varian yang manual yang cuma tersedia di tipe G aja. Dan untuk yang tipe G ini cuma ada dua ya, manual dan matic. Terus di atasnya juga ada tipe S yang standar sama ada yang GR. Lalu untuk yang S Hybrid itu juga ada yang versi standar dan versi GR Sportnya. Jadi lumayan banyak ya variannya. Nah untuk di bagian depan si Yaris Cross ini kurang lebih mirip ya seperti yang ada di varian GR Sportnya. Cuma bedanya kalau yang di tipe G ini nggak ada body kitnya aja. Serta ternyata untuk grill yang ada framing hitamnya ini itu emang bawaan dari Toyota Indonesia ya. Jadi mau yang tipe G, tipe S, dan tipe S Hybrid atau yang GR sekalipun itu juga ada frame grill yang berwarna hitam ini. Tadinya gue kira tuh yang tipe G itu nggak dapet, jadinya kelihatan grillnya lebih kecil gitu ya, atau mungkin buat apa namanya warna yang lain gitu ya. Ternyata yang versi G aja itu juga dapet, jadi grillnya tuh kelihatan lebih gede gitu ya. Beda sama versi ekspor yang pernah gue videoin di pabriknya Toyota di Temin tahun lalu. Itu kan grillnya kecil banget gitu ya. Ternyata itu khusus versi ekspor aja yang gak ada framing grillnya kayak gini ya. Jadi sebagai penanda juga ya ternyata. Nah untuk lampunya ternyata sama seperti yang varian S Hybrid gitu ya. Jadi dia sudah LED projector dengan lampu LED DRL, dan sennya juga yang model berpendar kayak si DNGA yang lain gitu ya. Lalu di bagian bawah juga ada fog lamp LED serta ada sensor parkir 2 titik di bagian housing fog lampnya. Nah lanjut ke bagian samping, velgnya lebih kecil ya, walaupun motifnya kelihatan mirip ya. Sebagai contoh itu adalah yang versi F HEV yang paling mahal ya, yang GR juga. Ini yang versi G, jadi kelihatannya lebih kecil. Dan untuk bannya di sini ukurannya 215/60 R17. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian sampingnya juga body claddingnya warna hitam doff seperti biasa. Untuk di bagian spionnya ini juga common part dari Agia ya, sampai ke atas ini si Yaris Cross, dan juga sudah ada lampu sen LED di bagian bawahnya. Untuk di bagian window line ini juga udah pakai chrome. Untuk door handle dia juga tetap ada akses keyless entry di bagian belakangnya. Dan lanjut ke buntutnya, ini juga sama ya seperti yang versi GR. Jadi bedanya cuma nggak ada di body kit doang, tapi kebetulan unit yang di display ini dia ada ductile aksesoris yang ada di TCO atau Toyota Customizable Option. Nah untuk lampu belakangnya ini juga sama persis seperti yang di bagian lampunya si GR ya. Jadi ada LED bar yang menyerupai Lexus NX gini, dan sennya juga sudah LED. Untuk emblemnya di sebelah kanan ada emblem varian G, dan di sebelah kiri ada emblem Yaris Cross. Sudah ada kamera mundur, sensor parkir ada 2 di belakang. Terus di atas juga ada wiper di fogger belakang, spoiler dengan hama stop lamp, dan ada antena shelving juga. Untuk bagasinya dia manual ya, nggak kayak yang GR atau yang versi hybrid yang sudah elektrik. Dan seperti ini bagasinya masih sama, juga sudah ada parcel shelf buat nutupin barang bawaan kita. Dan untuk pelipatan joknya juga bisa dilipat 60-40. Untuk lantai bawahnya ini juga bisa diturunin kayak gini, jadi buat barang-barang yang lebih lega gitu ya, dan bisa dinaikin juga. Nah untuk di bagian bawah lantai ini keduanya ini baru ada ban serepnya yang space saver atau velg kaleng gitu ya, dan warna kuning juga biar kita nggak lupa untuk ganti ban serep kita. Di sebelah kiri sini juga ada tempat penyimpanan tertutup kayak buat naruh lap atau cairan pembersih mobil gitu ya. Dan dia juga sudah ada lampu bagasi di sebelah kiri yang LED. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Toyota Yaris Cross tipe G ini. Untuk mesin sama seperti yang tipe S non hybrid ya, jadi menggunakan mesin
1500 cc 4 silinder NA dengan teknologi dual VVTi yang berkode 2NR-VE. Jadi ya mirip seperti mesinnya Avanza dan Veloz gitu ya, karena emang basisnya kurang lebih mirip. Nah untuk tenaganya juga mirip, sekitar 105an PS dan torsi sekitar 137 Nm. Pilihan transmisi untuk di varian G ada manual 5 percepatan atau otomatis berjenis DCVT ke roda depan. Untuk ROM mesin ini juga ya cukup standar, walaupun udah ada engine cover tapi belum bisa dibilang rapi sih kalau boleh jujur. Dan di bagian cupnya ini juga ada peredamnya. Oke, kita tutup dan kita cek ke kabin depannya dulu yuk. Untuk kabin depannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini mirip banget sama Toyota Yaris Cross versi Export yang gua review dulu ya, karena emang waktu itu juga sama tipe G juga, tapi kebetulan dia udah hybrid gitu untuk pasar Amerika Selatan. Nah joknya juga sama nih sama yang versi Export waktu itu, dia sudah ada jahitan birunya walaupun dia masih fabric, dan ini joknya ini adem banget gitu ya, idaman gue juga. Kalau misalnya gue punya Yaris Cross kayaknya akan gue ganti pakai joknya si tipe G ini, dan dia juga lumayan ngebaket gitu ya, walaupun dia jok yang bukan yang termahal, dia juga tetap ada airbag di bagian samping. Jadi tetap ada 6 airbag untuk di varian G ini, dan pengaturannya juga memang masih manual ya. Dia ada height adjuster, recline, dan sliding. Di bagian sini juga ada tuas untuk membuka kap bensinnya. Nah seperti ini interior dari Toyota Yaris Cross tipe G. Kurang lebih sama, cuman beberapa fiturnya sedikit berbeda. Kayak contohnya setirnya belum dilapis kulit, terus dia juga nggak ada tombol drive mode ya seperti yang di tipe S kalau nggak salah, itu juga udah ada. Tapi pengaturannya kurang lebih sama, dia bisa tilt telescopic. Nah untuk di bagian tombol-tombol pengaturan MID-nya nih masih sama, ada kursor 4 arah seperti ini, tombol back, tombol trip meter, dan voice command. Ada volume button, di sini juga ada klakson, serta airbag pengemudi, ada ganti track, tapi dia belum ada Toyota Safety Sense ya, seperti yang di tipe S. Dan dia juga nggak ada pedal shift. Di belakangnya ada combination switch yang belum ada auto headlamp, tapi sudah ada fog lamp depan. Yang sebelah kiri juga ada, kita tutup dulu ya biar nggak berisik. Dia juga ada pengaturan wiper yang belum auto, dia cuma intermittent timer dan pengaturan wiper belakang aja. Yang semua cover sih sama seperti yang di tipe S ya, jadi nggak berubah. Dia modelnya TFT LCD yang seperti kita tahu gitu ya, mirip seperti di Veloz juga, dan Agya GR Sport dan Toyota Race. Lanjut ke sebelah kanan, di sini ada panel soft touch serta panel fabric yang ada garis birunya seperti ini. Di sini juga ada pengaturan ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada tombol untuk stability control dan tombol sensor parkir. Di bagian bawahnya ada headlamp leveling, laci kecil untuk naruh receh, dan tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal juga masih sama seperti yang di varian hybrid, serta juga ada footrest di sebelah kiri. Untuk door trimnya ini juga soft touch ya, di atas, di bagian tengah, di bagian bawah. Terus ada kayak grip buat nutup pintunya gini, dia warnanya tuh hitam gloss, dan sekeliling di power window-nya itu juga hitam gloss. Door handle-nya chrome. Auto up down power window cuma di sisi pengemudi doang, dan ada window lock juga. Serta di sini ada central locking, pengaturan spion juga ada auto folding, dan ada pengaturan kacanya. Untuk di bawah ada 2 buah cup holder, door pocket, speaker, dan ada tweeter juga. Tadi ada juga ada airbag tirai, ada grab handle, seatbelt belum bisa naik turun. Untuk sun visor ini juga ada cermin, dan ada lampunya ya. Ini padahal GR Yaris saja nggak ada, tapi di sini ada. Nah, untuk sun visor ini juga nggak bisa digeser, dan bahannya juga kurang lebih sama seperti GR Yaris, cuman di sini kok ada cermin ya, keren juga. Nah, spion tengah ini beda nih, dia nggak auto dimming. Kalau nggak salah tipe S itu dia auto dimming, di sini dia manual dimming. Nah untuk lampu kabinnya ini juga tetap LED seperti yang ada di varian GR yang hybrid gitu ya, atau yang paling mahal gitu. Cuman bedanya dia nggak ada tombol untuk membuka panoramic glass roof yang ada di tipe S hybrid gitu ya. Makanya di sini plafonnya biasa doang, warna hitam seperti ini, dan ada lampu kabin jadinya di belakang. Nah untuk head unit ini juga kayaknya interface-nya mirip seperti yang ada di tipe S gasoline ya, atau yang non hybrid. Jadi bentuknya tuh kayak layar
floating seperti ini dengan input USB di bagian sini, dan harusnya sih udah ada Apple CarPlay Android Auto ya, tapi untuk lengkapnya bisa komen di bawah aja buat yang lebih paham. Terus untuk soft touch ini juga sama nih, dia empuk dan ada kayak apa ya, bahan fabric gitu tapi warnanya biru, ini keren sekali. Nah untuk di bagian bawah sini ada ventilasi AC, bisa diatur tapi nggak bisa dibuka tutup, dan ada tombol lampu hazard di bagian sini. Nah untuk panel AC ini juga berbeda dibandingin yang tipe S ya, jadi dia panel AC nya tuh cuman pendingin aja, bukan climate control, jadi untuk ngatur fan speed dan ngatur dingin atau tidaknya si AC. Jadi dia nggak ada heater, dan mode AC, max cool, sirkulasi udara, sama mode. Dan mode ini juga cuman ke kaki doang, dia nggak ada defogger kaca depan ya, jadi nggak ada ventilasi AC-nya, tapi ada defogger belakang. Nah di sini juga ada indikator untuk rear passenger seat belt, ada start buttonnya di bagian tengah sini, dan untuk shifternya seperti ini, dia modelnya lurus gini aja, dan ada tiptroniknya ke kanan untuk upshift ke depan, downshift ke belakang. Tadi ya dia dual mode CVT ke roda depan yang kurang lebih mirip seperti di Veloz, dan di belakangnya juga ada electronic parking brake dengan auto hold. Di bagian belakangnya juga ada cup holder yang dia bisa dilipat seperti ini ya, atau bisa dibuka, jadi mau dijadiin tempat penyimpanan bisa, mau dijadiin cup holder itu juga bisa. Nah untuk di bagian konsol belakangnya ini ada tempat penyimpanan dengan power outlet 12 volt. Lalu di sebelah kiri ini juga ada glove box yang belum soft opening, tapi juga ada kayak holder untuk alat pemadam api ringan. Sudah ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakangnya aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Toyota Yaris Cross yang tipe G. Untuk di belakang sih kurang lebih masih sama seperti yang tipe S hybrid yang pernah gue review. Jadi intinya dia cukup lega. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada sekitar 3 jari. Ada seat back pocket juga di kanan dan kiri. Ada ventilasi AC di belakang sini yang masih ngikut depan, tapi seenggaknya menambah kenyamanan. Dan di bagian bawah situ juga ada colokan ya untuk ngecas. Dia USB Type C 2 buah. Nah untuk di bagian belakang sini juga tadi ya nggak ada panoramic sunroof, makanya dia cuma ada lampu kabin yang sudah LED warm white seperti ini doang. Di sini juga ada grab handle di kanan dan kiri, dan juga ada SRS curtain airbags. Nah untuk jok belakangnya seperti ini, sama seperti di depan, dia full fabric dengan headrest adjustable di bagian kiri, tengah, dan kanan. Dia juga ada armrest dengan 2 buah cup holder yang posisi juga pas sekali. Dia juga ada ISOFIX points di kiri dan kanan. Seatbeltnya juga 3 titik semua. Untuk door trim ini juga sama seperti di depan, soft touch di atas, di tengah sampai ke bawah. Door handle-nya chrome, terus ada switch power window di sini, dan ada aksen garis-garis seperti ini ya, dengan cup holder sama door pocket di bagian bawah serta speaker. Oke, sekarang kita keluar aja yuk. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Yaris Cross tipe G CVT 2024 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa